Namaku Rani. Usia 24 tahun. Lahir dan besar di sebuah desa kecil di pelosok Sumatera Barat. Di kampung, aku hanyalah anak sulung dari keluarga sederhana yang hidup dari hasil bertani dan mengelola warung kecil peninggalan nenek. Ayahku seorang buruh tani, sedangkan ibuku kadang membuat kue untuk dijual ke warung tetangga. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup sederhana, dan sejak lulus SMA, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak boleh pasrah dengan keadaan. Hutang keluarga kami terus menumpuk karena pengobatan adikku yang sempat dirawat lama akibat demam berdarah. Aku mencoba mencari pekerjaan di sekitar kampung, tapi yang ada hanya pekerjaan serabutan yang upahnya tidak seberapa. Aku tidak mau ibuku terus kelelahan dan menyembunyikan tangis tiap malam demi memberi kami makan. Maka, dengan berat hati, aku memutuskan merantau ke kota. Kota Padang adalah tempat tujuan. Aku mendengar dari tetangga jauh bahwa di sana ada lowongan sebagai asisten rumah tangga di rumah pasangan kaya, Bu Dinda dan Pak Arman. Keluarga muda yang tinggal di rumah besar di kawasan elit. Tanpa banyak syarat aku diterima. Dan disitulah semuanya dimulai. Awal-awal aku bekerja, semuanya terasa sangat biasa. Bu Dinda terlihat anggun dan teratur, meski sikapnya agak dingin. Ia seorang wanita karier, mengelola bisnis fashion muslim, dan sering ikut seminar-seminar ke luar kota. Pak Arman, suaminya, jarang berbicara padaku. Ia sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengacara. Setiap pagi mereka berangkat bersama, dan aku tinggal di rumah untuk membersihkan, mencuci, dan menyiapkan makan malam. Aku bekerja dengan sepenuh hati, bukan karena aku suka, tapi karena aku tahu. Aku tidak bisa pulang sebelum bisa melunasi hutang keluarga. Setiap malam, aku memandangi foto adik-adikku di layar ponsel bututku, sambil berdoa dalam hati. Tunggu kakak ya, kakak akan pulang, bawa uang untuk sekolah kalian. Namun lambat laun ada yang berubah. Sesuatu yang awalnya terasa sepele, tapi semakin lama semakin membuatku tak nyaman. Pak Arman mulai sering pulang lebih awal dari biasanya. Kadang tanpa sepatah kata, ia duduk di ruang tamu, sambil memperhatikanku mengepel lantai. Pandangannya seperti menyelidik. Sesekali ia berusaha bercanda, meski aku hanya menanggapinya dengan senyum singkat. Aku tahu batasanku. Aku hanya pekerja, dan aku harus tahu tempatku. Suatu siang saat Bu Dinda sedang di luar kota, aku membersihkan lemari di ruang kerja mereka. Pak Arman masuk tanpa mengetuk. Ia bilang ingin mencari dokumen. Aku langsung minggir dan berusaha tidak menatapnya. Tapi saat aku hendak keluar, ia menepuk bahuku sambil tertawa kecil. Kamu rajin sekali, Rani. Bu Dinda beruntung punya pembantu sepertimu. Aku hanya tertunduk. Di kampung, ajaran ibu sangat jelas. Jika seorang laki-laki yang bukan mahrammu menyentuhmu tanpa alasan, maka kamu harus menjauh. Tapi di sini aku tidak punya kuasa. Aku hanya bisa menahan napas, menelan perasaan tidak nyaman, lalu melanjutkan pekerjaanku seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa kali kejadian itu terulang. Ia menyenggolku saat lewat, menyentuh bahu atau tanganku saat berbicara, bahkan pernah menjatuhkan pulpen hanya untuk menyuruhku memungutnya sambil memperhatikan gerak-geriku. Aku merasa malu, tersinggung. Tapi aku tak berani bicara. Aku mencoba mencari cara agar tak sering bertemu dengannya. Aku berusaha selalu berada di dapur atau halaman saat ia pulang, tapi kadang tak bisa dihindari. Dan sayangnya, aku sadar, semakin aku menghindar, semakin ia seolah ingin mendekat. Satu malam, aku sedang menelepon ibu di dapur belakang. Aku menahan tangis karena ibu bilang warung kami mulai sepi. Kalau kakak bisa kirim uang minggu depan, kita bisa bayar cicilan dulu. Kata ibu, lirih. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Iya bu, insya Allah ya, doakan kakak sehat terus. Usai menutup telepon, aku masuk rumah untuk merapikan piring. Pak Arman muncul tiba-tiba dari arah ruang tamu, hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Ia tersenyum dan berkata, "Gak apa-apa kan kalau saya minta dibuatkan teh? Saya agak pusing." Aku mengangguk. Saat aku berjalan ke dapur, aku merasa ia mengikutiku. Langkah kakinya terlalu dekat. Aku mempercepat gerakanku, dan untungnya ia berhenti di meja makan.
Aku menyerahkan teh panas, lalu buru-buru kembali ke kamarku. Saat itu aku sadar, ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Namun, aku juga tidak bisa pergi. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Aku tidak mau mengecewakan keluargaku. Di kamar, aku menangis dalam diam. Sejak malam itu, aku mulai tidur dengan resah. Rasa takut dan curiga mulai tumbuh dalam dadaku. Aku tidak tahu bagaimana harus bertahan tanpa hancur. Tapi aku tahu, aku harus bertahan. Setidaknya sampai akhir bulan, saat aku bisa mengirim uang ke kampung. Yang tidak aku tahu saat itu, segalanya akan berubah jauh lebih buruk. Fitnah, tuduhan, dan penghinaan akan segera menghantamku. Dan semua itu berawal dari diamku yang terlalu panjang. Sejak malam itu, aku mulai menghindari apapun yang berhubungan dengan Pak Arman. Kalau dia di rumah, aku hanya akan bekerja di dapur, mencuci pakaian, atau menyapu halaman belakang. Aku tidak lagi berada di ruang tamu terlalu lama, tidak pernah masuk ke ruang kerja mereka lagi, dan selalu memastikan pintu kamarku terkunci rapat setiap malam. Namun, hidup tak selalu memberi kita celah untuk terus menghindar. Dan ternyata, semakin aku menjaga jarak, semakin langkah-langkah kotor itu mendekatiku. Aku tahu ada yang salah ketika Budinda mulai bersikap lebih tajam padaku. Kalau biasanya dia hanya bicara seperlunya, kini setiap kalimatnya seperti peluru yang siap menembus hatiku. Kamu nggak bersih nyapu lantai ruang tamu. Apa kamu terlalu sibuk merenung sampai nggak sempat bersihin rumah? Aku hanya menunduk. Aku tahu lantai itu sudah aku pel, bahkan 2 kali. Tapi aku tak berani membantah. Kalau kamu nggak bisa kerja yang rapi, bilang. Jangan cuma makan tidur di sini. Lalu dia membanting tisu basah di meja. Aku hanya bisa memungutinya pelan-pelan, menahan perih di dada. Aku ingin menjelaskan. Tapi bibirku keluh. Yang lebih menyakitkan, itu bukan pertama kalinya. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian kecil menjadi awal dari malapetaka besar. Hari itu, aku sedang menyiram tanaman di taman kecil dekat pagar. Budinda baru pulang dari luar kota. Ia masuk dengan wajah dingin, menatapku dari atas ke bawah. Saat itu Pak Arman sedang duduk di teras depan sambil menelepon seseorang. Ketika aku hendak kembali ke dalam rumah, tiba-tiba tangannya menyentuh pergelangan tanganku. Rani, kamu bisa bantu. Ambilin dokumen dari mobil, di kursi belakang, katanya. Aku langsung menarik tanganku dan berlari kecil ke arah mobil. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu, sentuhan itu bukan kebetulan. Dan sialnya, tanpa aku sadari, ada seseorang yang memperhatikan dari balik tirai jendela lantai atas. Budinda sore itu juga, rumah berubah seperti medan perang. Aku baru saja meletakkan baju di jemuran ketika Budinda memanggilku dengan suara tinggi dari ruang makan. Rani, sini. Langkahku gemetar. Aku masuk perlahan. Di sana ada dia dan Pak Arman. Suaminya hanya duduk diam, seperti patung. Tapi wajah Budinda menyala marah. Kamu pikir saya buta ya? Kamu pikir saya nggak lihat gimana kamu genit sama suami saya? Dunia rasanya runtuh. Maaf Bu, saya nggak. Diam. Kamu pikir saya bodoh? Saya lihat sendiri kamu pegang-pegang tangan. Suami saya di depan pagar. Aku menggeleng cepat. Bukan saya, Bu. Dia cuma minta tolong ambilin. Plak. Tamparan itu menghantam pipiku. Aku nyaris terjatuh. Air mataku langsung mengalir. Tapi bukan karena sakitnya. Karena penghinaan itu jauh lebih perih. Keluar dari rumah saya sekarang juga. Dasar perempuan jalang, kamu pikir bisa rebut suami orang ya? Pak Arman tetap diam. Diam seperti pengecut yang pura-pura tak tahu apa-apa. Aku menatapnya, berharap dia akan berkata jujur. Mengatakan bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi tidak. Ia hanya menunduk. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Air mataku makin deras. Aku bersujud di lantai, memohon. Bu, saya mohon, saya nggak seperti itu. Saya kerja demi keluarga saya. Saya nggak pernah punya niat macam-macam. Budinda menunjuk pintu. Pergi.
sebelum saya panggil satpam buat nyeret kamu keluar. Tanpa sempat mengemasi barang-barangku dengan layak, aku hanya membawa satu tas ransel butut dan dompet kecil berisi sisa uang makan. Seragam kerja pun masih menempel di tubuhku. Saat aku berjalan keluar, aku merasa tubuhku gemetar. Bukan hanya karena kaget, tapi karena rasa malu dan hancur. Beberapa tetangga sempat melihat dari balik pagar. Mungkin sudah disebar kabar bahwa aku pembantu penggoda suami orang. Mataku sembab, langkahku gontai. Tapi aku terus berjalan. Aku tidak ingin mereka melihat aku tumbang. Aku duduk di halte terdekat. Tanganku memegang ponsel, tapi aku tidak tahu harus menelepon siapa. Aku tidak ingin ibu panik. Aku tidak ingin keluarga tahu betapa hina dan rendahnya aku sekarang. Aku hanya bisa menatap langit yang mulai gelap. Hatiku gelap. Tapi di sela isak tangis itu, aku berkata pelan dalam hati, "Ya Allah, kalau ini cobaanmu, tolong beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di HP-ku. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Rani, kamu masih di Padang? Aku dengar kamu baru diusir. Aku punya info soal majikan kamu. Mereka bukan pasangan suci seperti yang kamu kira." Tanganku bergetar. "Siapa ini? Apa maksudnya?" Aku terdiam, tapi satu hal jelas, cerita ini belum selesai. Aku menatap pesan itu lama. Jemariku menggenggam ponsel erat, seperti takut ia menghilang begitu saja. Pesan dari nomor tak dikenal itu terus mengganggu pikiranku. "Rani, kamu masih di Padang? Aku dengar kamu baru diusir. Aku punya info soal majikan kamu. Mereka bukan pasangan suci seperti yang kamu kira." Dek, rasanya jantungku seperti dihantam palu besar. Siapa yang tahu tentang aku? Dari mana orang ini tahu aku diusir? Dan kenapa dia bilang mereka bukan pasangan suci? Aku menelan ludah. Di sekelilingku, jalan mulai sepi. Lampu halte kelap-kelip, nyaris padam. Aku tahu aku tak bisa diam di sana lebih lama, tapi aku juga tak bisa pulang ke kampung. Aku bahkan tak tahu harus kemana malam itu. Aku mengetik perlahan. "Siapa ini?" Beberapa detik. Tidak dibalas. "Tolong jawab. Siapa kamu?" Masih tidak ada respons. Kutatap layar HP berulang kali. Akhirnya, aku beranikan diri untuk menelepon nomor itu. Nada tunggu. 1 kali, 2 kali, sambungan terputus. Aku menghela napas panjang. Sekuat tenaga mencoba menahan isak. Aku menggigit bibir. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Kupikirkan satu-satunya orang di Padang yang mungkin bisa membantuku. Teman sesama. Asisten rumah tangga, Tika, yang dulu sempat satu kontrakan denganku sebelum aku pindah kerja ke rumah Budinda. Ku pencet nomornya. Berharap dia masih ingat aku. "Halo, siapa?" "Tika, ini Rani." "Rani, ya Allah, Rani. Kamu kemana aja? Aku dengar kabar aneh tentang kamu dari grup ART." Aku langsung tercekat. "Dengar apa?" "Katanya kamu selingkuh sama majikan. Kamu diusir, terus..." Aku langsung menangis. "Itu nggak benar, Tik. Aku difitnah. Demi Allah, aku difitnah." Tika terdiam sejenak. Suaranya melembut. "Kamu di mana sekarang?" "Halte depan minimarket yang dekat." "Bundaran?" "Tunggu di situ. Aku jemput." Butuh waktu hampir 30 menit sebelum motornya muncul. Kami berpelukan sebentar sebelum dia membawaku ke kontrakannya yang sempit tapi bersih. Di sana, aku bisa istirahat. Tapi hatiku masih bergejolak. Aku ceritakan semua pada Tika. Tentang sentuhan-sentuhan aneh Pak Arman, tentang tatapan Budinda, dan tentang tamparan serta hinaan yang membuatku seperti perempuan, tak punya harga diri. Tika mendengarkan dengan wajah ngeri. "Ran, kamu harus hati-hati. Aku pernah dengar cerita kayak gini dari ART yang kerja di komplek itu juga." Aku menoleh cepat. "Maksudmu?" "Dulu ada juga pembantu yang katanya dipecat karena menggoda majikan. Tapi anehnya, ART itu sempat cerita kalau majikannya sering masuk kamar tanpa permisi." Aku menahan napas.
Kamu serius? Tika mengangguk. Dan anehnya lagi, suami istri itu, mereka pernah kena kasus kekerasan rumah tangga. Tapi kayaknya ditutupin. Soalnya mereka punya kenalan polisi. Aku merasa dunia berguncang. Jadi, bukan hanya aku, ada korban lain. Malam itu aku menangis. Tapi bukan karena lemah. Melainkan karena mulai memahami bahwa aku bukan satu-satunya. Dan bahwa ada yang lebih busuk dari sekadar fitnah. Esok harinya, nomor misterius itu kembali mengirim pesan. Maaf semalam tak sempat jawab. Aku mantan ART sebelum kamu. Namaku Della. Aku juga diusir dengan cara yang sama. Tapi aku punya bukti. Dan aku tak akan diam. Kali ini aku langsung membalas. Kamu di mana? Aku ingin ketemu. Della membalas cepat. Besok sore. Di taman depan Masjid Raya. Aku gemetar saat membaca itu. Tapi di saat yang sama, aku seperti diberi cahaya di ujung lorong gelap. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mengingat semua perlakuan Pak Arman. Semua peristiwa yang aku anggap kebetulan, mulai terasa seperti pola pelecehan. Bagaimana dia dengan mudahnya mengelus punggungku ketika aku menuang air. Menyenggol bahuku saat lewat di dapur, padahal ruang itu cukup luas. Bahkan, cara dia memanggilku dengan senyum dingin yang membuat bulu kudukku berdiri. Dan bagaimana aku memilih, diam. Karena aku butuh pekerjaan itu. Karena aku takut keluarga kecewa. Karena aku, perempuan miskin yang merasa tak punya kuasa. Kini, satu demi satu kebenaran seperti sedang membuka pintunya. Keesokan sorenya, aku datang ke taman seperti yang dijanjikan. Seorang perempuan muda duduk di bangku taman dengan topi lebar dan masker. Tapi aku tahu dari matanya, mata yang tampak lelah dan terluka, itulah Della. Kami duduk tanpa banyak kata. Angin sore membawa suara azan dari Masjid Raya. Aku juga dikira selingkuh, katanya membuka percakapan. Tapi aku lebih parah. Waktu itu aku sempat hampir dilaporkan mencuri. Aku dipaksa keluar tanpa gaji. Aku menahan napas. Tapi, kenapa kamu masih di Padang? Aku nggak mau mereka bebas. Aku diam-diam kumpulkan bukti, kamera CCTV chat, semua yang bisa membongkar siapa mereka sebenarnya. Aku menatapnya penuh harap dan takut sekaligus. Kamu yakin bisa? Dia menatapku dengan tatapan penuh luka. Kalau aku tidak bisa, maka kamu harus lanjutkan. Kita mungkin cuma pembantu, tapi kita punya martabat, dan mereka tidak boleh terus menindas orang kecil. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tidak sendirian. Luka kami sama. Cerita kami mirip. Dan kini, kami punya satu tujuan, membuktikan kebenaran. Aku belum tahu bagaimana akhirnya. Tapi aku tahu satu hal. Ini belum selesai. Dan aku tidak akan diam lagi. Langit mulai mendung saat kami meninggalkan taman. Della menatap awan seperti menatap masa lalunya yang suram. Aku mengikutinya dengan langkah perlahan menuju kos kecilnya di pinggiran kota. Di sanalah, katanya, semua bukti disimpan. Aku sempat ragu di sepanjang perjalanan. Bukan karena tidak percaya pada Della, tapi karena ketakutan itu terus menghantui. Bagaimana jika mereka tahu aku belum menyerah? Bagaimana jika aku justru membahayakan Della? Sesampainya di kamar kosnya yang sempit dan bau lembab, Della mengunci pintu, lalu merogoh tas lusuh dari bawah tempat tidurnya. Ia mengeluarkan sebuah map berisi beberapa lembar fotokopi, serta sebuah flash disk yang terlihat sudah usang. Aku tahu kamera di dapur itu terhubung ke server internal rumah mereka, tapi sesekali Pak Arman suka backup ke flash disk. Aku curi ini waktu dia lupa cabut dari laptopnya, katanya lirih. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada cetakan tangkapan layar CCTV, gambar-gambar buram, tapi cukup jelas memperlihatkan Pak Arman berdiri terlalu dekat dengan Della. Bahkan satu, gambar menunjukkan tangannya menyentuh pinggang Della yang tampak kaget. Aku menutup mulut, tertegun. Ini pelecehan, bisikku. Della mengangguk. Tapi mereka memutar balik semua. Istrinya malah nuduh aku yang genit. Rasanya seperti melihat refleksi dari kisahku sendiri. Kamu yakin kita bisa bongkar ini? Tanyaku pelan.
Della menatapku, lekat-lekat. Sendiri aku nggak bisa, tapi kita bisa bareng. Malam itu, kami menyusun rencana. Rencananya sederhana, tapi berisiko. Menyebarkan fakta kepada orang-orang yang pernah bekerja untuk keluarga majikan. Kami harap, jika cukup banyak orang tahu, akan ada yang berani bersuara. Kami mulai dengan mencatat nama-nama ART yang dulu pernah bekerja di sekitar kompleks majikanku dulu. Beberapa Tika masih ingat, lainnya kami cari lewat media sosial dan grup WhatsApp ART kota. 3 hari kemudian, Della menghubungi seseorang bernama Yuyun. Ia mantan ART yang juga pernah kerja di rumah tetangga majikanku. Della dan Yuyun sepakat bertemu. Aku ikut diam-diam. Kami duduk di warung kecil dekat terminal. Yuyun tampak gelisah, tapi begitu Della menunjukkan bukti foto, wajah Yuyun berubah pucat. Ya Allah, jadi bukan cuma aku, katanya dengan suara bergetar. Waktu itu Pak Arman juga sering duduk dekat aku, sering minta pijitin bahu, kadang sengaja numpang lewat terus senggol-senggol. Aku menggenggam tangan Yuyun. Tapi kamu nggak pernah cerita. Yuyun menggeleng. Takut, Kak. Dia galak, terus istrinya itu kalau marah bisa bentak-bentak depan orang. Kami mulai menyusun kronologi. Dari cerita Yuyun, Della, dan aku, pola itu semakin jelas. Pak Arman punya kebiasaan mendekati ART-nya secara tidak pantas, dan Bu Dinda selalu menutupinya dengan membuat seolah-olah kamilah yang genit atau menggoda. Tapi semua belum cukup. Kami butuh lebih dari cerita. Kami butuh suara lain. Tapi malam itu, saat aku dan Della baru saja pulang ke kosan, ponsel Della tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Angkat saja, bisikku. Della mengangguk dan menekan tombol hijau. Suaranya berat dan mengancam. Kamu pikir kamu bisa menang? Kamu pikir kamu bisa selamat kalau mulai buka mulut? Berhenti sekarang juga. Atau kamu akan tahu rasanya kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Della menggigil. Tangannya gemetar. Ponselnya nyaris jatuh dari genggamannya. Aku langsung merebut ponsel itu dan berteriak, "Hei, jangan kira kami takut. Kami tahu apa yang kalian lakukan." Tapi telepon sudah terputus. Kami saling pandang. Tubuh kami gemetar. Tapi amarah lebih besar dari rasa takut malam itu. Aku udah muak diperlakukan kayak sampah, gumam Della. Kita harus cepat. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk menghubungi seorang aktivis perlindungan perempuan bernama Bu Nia. Tika yang memberitahu, katanya Bu Nia pernah membantu ART yang dipukul majikannya. Kami bertemu Bu Nia di kantor kecilnya, di pinggir kota. Ia perempuan paruh baya dengan sorot mata tegas namun penuh empati. Ia mendengarkan cerita kami dari awal, melihat bukti yang kami kumpulkan. Lalu ia bersandar dan berkata, "Ini bisa dibawa ke hukum, tapi kalian harus siap mental, karena mereka pasti akan menyerang balik." Aku dan Della saling pandang. Kami tahu ini bukan lagi soal pekerjaan atau harga diri pribadi. Ini soal keadilan. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua perempuan yang pernah jadi korban tapi dipaksa diam. Bu Nia mengangguk pelan. "Kalau kalian siap, aku akan dampingi kalian. Kita akan ajukan laporan. Tapi jangan bergerak dulu. Aku mau kumpulkan bukti tambahan dulu dari lingkungan mereka." Malam itu, aku tak bisa tidur. Tapi bukan karena takut. Aku menatap langit-langit, kos, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kuat. Aku tahu luka ini belum sembuh, tapi aku juga tahu aku tidak lagi sendirian, dan kami akan lawan ketidakadilan ini bersama-sama. Hari-hari setelah pertemuan dengan Bu Nia terasa seperti berjalan di atas tali. Setiap langkah kami penuh risiko. Tapi tekad itu sudah bulat. Aku, Della, dan Yuyun memutuskan untuk melawan. Walau kami tahu, perlawanan kami kecil di hadapan kuasa uang dan nama besar majikan. Bu Nia mulai menyelidiki gerak-gerik keluarga Pak Arman dan Bu Dinda. Ia menugaskan 2 relawan untuk mendekati ART baru di rumah mereka, mencari tahu apakah masih ada perlakuan yang sama. Sementara itu, aku dan Della fokus pada mengumpulkan saksi tambahan. Namun, saat harapan itu mulai menyala, serangan balik datang.
orang tuaku tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari kantor desa. Ia menyebarkan kabar bahwa aku terlibat urusan tidak senonoh dan mempermalukan keluarga. Ayahku yang sederhana dan pemalu langsung sakit. Ibuku menangis di telepon, memohon agar aku berhenti dan minta maaf saja pada mantan majikanku. Kami ini siapa, Nak? Orang miskin. Jangan sok-sokan lawan orang kaya. Suara ibu pecah di ujung sana. Aku tak sanggup berkata-kata. Tapi aku tahu, ini adalah bagian dari cara mereka menghancurkan mental kami. Tak lama setelah itu, Yuyun juga mendapat tekanan. Suaminya di kampung dikunjungi oleh seseorang yang menawarkan uang tutup mulut agar Yuyun diam. Katanya kalau aku tetap nekat, bicara, anakku yang masih SD bisa kena masalah di sekolah. Kak, mereka mulai main kotor. Yuyun terduduk lemas saat menceritakan semuanya. Dela pun mulai kehilangan pekerjaan serabutan yang biasa ia jalani. Salah satu warung tempat dia bantu cuci piring bilang, "Maaf, Del, banyak yang ngomong-ngomong soal kamu. Takut nanti nama warung ikut ke bawah." Aku bisa melihat Dela menangis diam-diam di kamar kos. Ia kuat di luar tapi rapuh di dalam. Aku meremas tangannya. Kita nggak boleh mundur sekarang. Justru ini tanda kalau mereka mulai takut. Bu, Nia mengabari kami bahwa ada perkembangan. 2 mantan ART lain yang pernah bekerja di lingkungan yang sama akhirnya bersedia bersaksi. Mereka tak punya bukti rekaman, tapi kisahnya mirip. Pak Arman sering memberi bonus aneh, meminta mereka datang ke rumah di luar jam kerja dan marah jika ditolak. Kita hampir cukup untuk laporan, kata Bu Nia. Tapi kita masih butuh satu hal lagi, orang dalam, seseorang yang masih ada di dalam rumah itu. Kami saling pandang. Dela menunduk. Aku punya satu kemungkinan, ucapnya pelan. Namanya Lesti. Dia sepupu ART baru di rumah itu. Kadang kalau ART utama izin, Lesti disuruh gantiin bantu bersih-bersih. Aku bisa coba hubungi. Aku tahu risiko itu tinggi, tapi itu mungkin satu-satunya celah yang tersisa. Dela berhasil menghubungi Lesti dan mengatur pertemuan di tempat yang aman. Sebuah kios kosong milik temannya yang ditutup sementara. Lesti datang dengan wajah panik. Masih muda, mungkin baru 19 tahun. Suaranya gemetar saat mulai bicara. Aku tahu ada yang nggak beres di rumah itu. Pak Arman, kadang suka manggil aku malam-malam kalau semua orang udah tidur. Katanya cuman minta tolong, tapi dia suka pegang-pegang. Aku takut. Tapi aku butuh uang buat bantu bayar utang orang tuaku. Kami tak menyalahkannya. Tak ada satupun dari kami yang pernah punya pilihan mudah. Lesti, ucap Bu Nia lembut, kami bisa lindungi kamu, tapi kamu harus bantu kami. Coba rekam suaranya. Jangan hadapi sendirian. Rekam saja jika dia mulai bicara aneh atau menyentuhmu. Lesti mengangguk sambil menangis. Hari-hari berikutnya terasa lebih mencekam. Setiap jam kami menunggu kabar dari Lesti. Aku bahkan tak berani tidur terlalu lama. Setiap ponsel berbunyi, aku merasa napasku tercekat. Lalu, hari ke-7 setelah pertemuan itu, Lesti mengirimkan pesan suara berdurasi 3 menit. Kami mendengarnya bersama-sama. Suara Pak Arman terdengar jelas. Jangan takut, Lesti. Kalau kamu nurut, nanti kamu bisa aku bantu kerja di kantor. Atau kamu mau kuliah? Aku bisa bayarin. Tapi kamu jangan nolak kalau aku pengen deket. Jangan kayak si Dela atau si Rani itu. Mereka bodoh, makanya hidupnya susah. Jantungku serasa berhenti. Dela menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Aku nggak nyangka dia masih sama, gumamnya. Bu Nia segera menyalin rekaman itu dan menyimpannya di beberapa tempat sebagai cadangan. Ini yang kita butuhkan. Rekaman ini bisa menggugurkan fitnah-fitnah mereka. Dan kalau mereka masih nekat, kita bisa buka ke media. Tapi perjuangan kami belum berakhir. Laporan belum masuk. Tekanan belum reda. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku diusir, aku melihat cahaya kecil yang bisa kami kejar bersama. Aku duduk di balkon kos kecil kami, bersama Dela. Hujan turun pelan, menenangkan kegelisahan. Kami saling diam, tak perlu bicara banyak. Kalau semua ini selesai, kamu mau kemana? Tanyaku pelan.
Della tersenyum kecil. Aku pengen buka warung kopi kecil, yang cuma bisa nampung 4 meja. Tapi nyaman. Aku capek ngelayanin orang-orang, yang cuma bisa nyuruh dan nuduh. Aku tertawa pelan. Kalau gitu, aku buka warung nasi di sebelahnya. Dan malam itu, walau segalanya belum selesai, harapan itu akhirnya punya wujud. Kecil, rapuh, tapi nyata. Pagi itu, udara masih terasa dingin saat kami bersama Bunia mengajukan laporan resmi ke Kantor Layanan Bantuan Hukum Perempuan dan Anak. Kami membawa semua bukti yang kami punya, rekaman dari Lesti, kronologi tertulis dari Yuyun dan Della, serta tangkapan layar pesan-pesan mencurigakan dari nomor Pak Arman ke Della yang pernah sempat tersimpan sebelum dihapus. Staf di sana menyambut dengan tenang tapi tegas. Salah satu dari mereka berkata, "Ini kasus yang tidak ringan, tapi kalau kalian kuat, kami akan berdiri di belakang kalian." Kata-kata itu seperti tamparan dan pelukan di saat bersamaan. Proses selanjutnya berjalan lambat. Kami harus bersabar, menunggu pemanggilan, pemeriksaan, dan klarifikasi. Sementara itu, kabar sudah mulai menyebar pelan-pelan. Beberapa tetangga yang dulu memalingkan wajah kini mulai bertanya dengan suara lirih. "Apa benar Pak Arman begitu ya? Kalau kamu nggak salah, semoga cepat dapat keadilan ya Ran." Tapi tak semuanya hangat. Ada juga yang menyindir sinis. "Ya, cewek cantik mah biasanya suka main belakang. Pinter cari simpati doang tuh." Aku mencoba tak menggubris, tapi dalam hati tetap terasa sesak. Tuduhan yang dulu mereka telan bulat-bulat kini, jadi bahan bisik-bisik yang menyesakkan dada. Hingga suatu malam, seseorang mengetuk pintu kos kami. Aku dan Della saling pandang. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Dengan waspada, aku membuka pintu sedikit. Di depan sana, berdiri seorang perempuan berusia sekitar 30-an. Wajahnya asing, tapi matanya penuh keresahan. "Kamu Rani ya?" Aku mengangguk. "Aku, Ayu. Aku pernah jadi istri kedua Pak Arman. Dulu, sebelum aku diminta pergi secara diam-diam, aku membeku." Della yang mendengar langsung berdiri. Kami mempersilahkan Ayu masuk. Dia duduk perlahan, matanya menatap kosong. Ke lantai sebelum mulai bicara. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi waktu aku dengar soal kasus kalian, aku tahu ini saatnya bicara. Dulu aku memang nggak kerja jadi ART, tapi aku dijanjikan dinikahi resmi. Dia bahkan bilang keluarganya setuju. Aku bodoh, aku percaya. Awalnya aku pikir dia tulus. Tapi setelah aku hamil, dia berubah. Dia mulai kasar. Suka sentuh seenaknya, marah kalau aku nolak. Lalu, aku keguguran. Dan setelah itu, dia kasih uang dan suruh aku keluar dari Jakarta. Aku dituduh mengada-ada, katanya aku gila. Ayu mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ini sebagian rekaman suara kami yang sempat aku simpan. Dia sering ancam aku kalau cerita. Tapi aku tahu, ini penting buat kalian. Kami duduk terpaku mendengarkan. Suara Pak Arman memang tak bisa disangkal. Kalau kamu nggak nurut, kamu bisa aku buat hilang. Kamu pikir siapa yang bakal percaya kamu? Aku bisa beli mulut siapa pun. Kepalaku berdenyut. Della menggigit bibir sampai merah. Berarti dia sudah begini dari dulu, gumamku. Ayu mengangguk. Aku terlambat bicara, tapi kalian masih punya waktu. Dengan tambahan bukti ini, kasus kami mulai dilirik media lokal. Bunia menyarankan kami tetap tenang. Semakin banyak yang tahu, semakin kecil kemungkinan mereka berani menekan balik, katanya. Tapi Pak Arman tidak diam. Beberapa akun anonim mulai menyerang kami di media sosial. Mereka menyebar foto-foto lamaku saat masih kerja di rumah majikan, memotong video kegiatan rumah tangga, dan menulis caption seolah aku yang menggoda. Aku ingin menyerah. Malam itu aku duduk sendiri di atap kos, menatap langit gelap. Angin sejuk pun terasa dingin menusuk kulit. Kenapa semua ini harus aku alami? Apa salahku dulu cuma karena patuh? Karena tidak berani melawan saat pertama kali disentuh? Karena diam. Demi keluarga, Della datang dan duduk di sebelahku.
Kalau kamu capek, nggak apa-apa. Tapi ingat, kamu bukan sendirian sekarang. Aku menunduk. Air mata tak bisa lagi kutahan. Kadang aku takut. Takut nanti semua sia-sia. Takut nggak ada yang benar-benar peduli. Della menepuk pundakku. Kalau kita diam, mereka terus melukai orang lain. Tapi kalau kita bicara, mungkin kita bisa selamatkan orang yang belum kena. Keesokan harinya, berita kecil tentang laporan kami muncul di media online. Tidak besar, tidak viral, tapi cukup untuk jadi langkah awal. Lesti, Yuyun, Ayu, mereka semua sudah berani bicara. Kami tidak lagi sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Pak Arman secara resmi dipanggil untuk klarifikasi. Itu baru langkah awal, tapi itu adalah awal dari pertanggungjawaban. Tapi kami tahu, badai belum reda. Akan ada perlawanan. Akan ada intimidasi. Tapi kali ini, kami tidak akan lari lagi. Setelah pemanggilan resmi dilakukan, Pak Arman datang ke kantor bantuan hukum dengan pengacara yang namanya tak asing di media. Seorang pria paruh baya, berdasi tebal, dengan wajah datar dan senyum sinis. Semua yang hadir bisa merasakan hawa intimidasi sejak mereka memasuki ruangan. Aku, Della, Lesti, dan Bunia duduk di seberang mereka. Ruangannya tenang, tapi tegang. Kertas-kertas laporan terbuka di hadapan kami. Beberapa staf hukum dari pihak lembaga bantuan juga bersiap dengan dokumen mereka. Pengacara Pak Arman membuka pembicaraan dengan gaya khas yang meremehkan. Klien kami adalah pengusaha terhormat. Apa yang terjadi ini jelas bentuk pencemaran nama baik yang dirancang secara sengaja untuk menjatuhkan reputasi dan bisnis beliau. Aku hanya bisa menatap meja, tanganku mengepal di bawah. Jadi kami semua berbohong? Tanya Bunia dengan tenang. Termasuk 3 perempuan yang tidak saling kenal, tapi punya pola perlakuan yang sama? Senyum pengacara itu tak luntur. Bisa saja. Orang-orang seperti mereka ini sering menyimpan dendam kalau sudah tak dipakai lagi. Kalimat itu menghantamku seperti palu. Tapi aku menahan diri. Della meremas tanganku diam-diam, mengingatkanku untuk tetap tenang. Lalu mereka menunjukkan bukti baru. Beberapa potongan video yang entah diambil dari mana, video saat aku terlihat tertawa bersama Pak Arman di dapur, video saat aku duduk di ruang tamu sendirian sambil memegang HP, dan satu video yang membuatku ingin menangis. Video saat aku sedang tertidur di ruang tamu, lalu Pak Arman datang dan duduk di sampingku, pura-pura memberi selimut. Lihat ini, mana ada perempuan yang tak merasa terganggu kalau diganggu pria. Dia terlihat nyaman. Ini bukan pelecehan, ini hubungan suka sama suka, ujar pengacara itu dengan penuh percaya diri. Aku ingin berteriak, tapi Bunia mengangkat tangan, memberi kode agar aku tetap diam. Lalu ia menjawab dengan suara dingin. Bukti video tanpa konteks bisa dimanipulasi. Kenapa tidak tunjukkan video lengkap dari awal hingga akhir? Kenapa bagian-bagian yang menunjukkan penolakan atau ketakutan Rani tidak disertakan? Pengacara itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. Karena kami menghormati privasi. Ruangan jadi sunyi. Tapi aku tahu, mereka mulai panik. Mereka melempar jaring luas, karena tahu pondasi mereka rapuh. Namun, tekanan dari luar mulai terasa. Beberapa tetangga mulai bersikap aneh. Salah satu teman lama di kampung bahkan mengirim pesan ke adikku. Kakakmu itu kerja apa sih di Jakarta? Kok sampai dilaporkan ke pengacara? Ibuku mulai gelisah. Di kampung, kabar bisa berubah jadi luka. Aku mencoba menelepon ibu dan meyakinkannya, tapi suara beliau terdengar lelah. Kalau bisa selesai cepat, Ran. Selesaikanlah. Biar nggak makin panjang. Aku hanya bisa menahan tangis. Aku tahu maksud ibu bukan menyuruh menyerah, tapi ia lelah jadi bahan omongan. Lelaki yang bahkan tak pernah ia lihat wajahnya telah membuat seluruh keluarga kami tercoreng. Sementara itu, Ayu, mantan istri kedua Pak Arman, mendapat pesan ancaman di bawah pintu kontrakannya. Sepucuk amplop berisi foto anaknya dan kalimat, "Kalau kau terus campur urusan ini, jangan salahkan siapa-siapa." Ia datang ke kami dalam keadaan gemetar. Matanya bengkak. Kalau sampai anakku kenapa-kenapa,
Aku nggak akan maafin diriku sendiri. Bunia menenangkannya. Kami semua tahu, ini bukan hanya soal fitnah, tapi soal keberanian melawan sistem yang biasa membeli suara diam. Di tengah kekalutan itu, sebuah pesan masuk ke HP Lesti dari seseorang bernama Tono. Ternyata, Tono adalah mantan satpam di rumah Pak Arman 3 tahun lalu. Aku baru tahu kalian lawan dia. Waktu itu aku pernah lihat langsung dia sentuh-sentuh ART, tapi waktu aku lapor ke Bunia yang lama, malah aku dipecat. Kalau kalian butuh saksi, aku siap bantu. Aku masih simpan rekaman suara dia marah-marah ke anak magangnya soal jangan banyak tanya kalau aku main tangan. Kami hampir tak percaya. Seorang lagi muncul, bukan karena dipanggil, tapi karena punya luka yang sama. Kami bertemu Tono di sebuah kedai kopi kecil. Pria itu sederhana, tak banyak bicara. Tapi, rekaman yang ia bawa jelas. Suara Pak Arman memaki dan meremehkan orang bawahannya, sambil membahas bawahan perempuan yang bisa dibentuk asal diberi uang. Aku menggigil. Tak semua luka berbentuk fisik, tapi suara itu lebih menusuk dari tamparan. Semakin hari, dukungan makin terlihat. Beberapa akun aktivis hukum perempuan mulai menyuarakan kasus kami. Perlahan, dari yang tadinya hanya kami bertiga, kini ada banyak suara yang bergema di belakang kami. Namun kami tahu, klimaks belum datang. Sidang resmi akan segera digelar. Dan seperti yang Bunia bilang, dalam pertempuran melawan orang berkuasa, yang paling dibutuhkan bukan kekuatan, tapi konsistensi. Hari itu, aku berdiri di depan cermin kecil di toilet umum gedung pengadilan. Tanganku gemetar saat membenarkan kerudung. Bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang tak bisa aku tolak. Inilah hari pertama sidang terbuka. Di ruang sidang, semua tampak begitu resmi dan dingin. Kursi-kursi tertata rapi. Hakim sudah duduk, juru tulis sudah siap, dan jaksa pendamping dari LBH perempuan duduk di sampingku. Pak Arman duduk beberapa meter di hadapanku. Ia tampak santai. Senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya, seperti sedang menikmati permainan. Di sampingnya duduk pengacaranya yang juga terlihat percaya diri. Sidang dimulai, suara ketukan palu membuat dadaku berdegup lebih keras. Bunia membuka argumen dengan tenang. Ia menjelaskan kronologi, bukti awal, kesaksian Della dan Lesti, serta tekanan psikologis yang aku alami. Semua disampaikan sistematis, tanpa nada dramatis. Hanya fakta demi fakta. Tapi justru itu yang membuatnya menyentuh. Kebenaran tak butuh hiasan. Setelah pemaparan, giliran Pak Arman memberikan pembelaan melalui kuasa hukumnya. Saudari Rani, ucap pengacara itu, adalah mantan pekerja yang diberi kepercayaan tinggi oleh klien kami. Bahkan sering menerima bonus tambahan karena kedekatannya dengan keluarga. Tapi ketika dia tak lagi mendapat perhatian itu, dia merasa cemburu dan ingin menjatuhkan reputasi klien kami. Aku hanya menunduk, ingin tertawa pahit. Cemburu? Pada apa? Pada penghinaan yang dibungkus bonus? Pada sentuhan-sentuhan jijik yang memaksaku pura-pura sibuk setiap kali ia mendekat, namun aku tetap diam. Semua sudah diatur agar aku tetap kuat. Hari ini, bukan emosiku yang harus bicara, tapi kesaksian. Giliran Della dipanggil sebagai saksi pertama. Ia menyampaikan semua secara detail. Bagaimana Pak Arman sering masuk ke dapur saat aku sendirian. Bagaimana ia melihat aku pulang menangis dari kamar setelah diberi alasan ditegur karena kerja lambat. Padahal aku tahu, saat itu aku ditarik. Paksa saat membersihkan kaca dan disentuh bagian belakang tubuhku. Semua yang mendengarnya terdiam. Tapi Pak Arman tetap tersenyum tipis. Lesti menyusul. Ia bahkan membawa catatan kecil, agar bisa bicara terstruktur meskipun suara tangisnya beberapa kali pecah. Ia bercerita soal malam-malam ketika aku tidak bisa tidur, soal sikap majikanku yang berubah setelah aku menolak perlakuan Pak Arman. Perlahan, pola itu semakin terlihat. Tapi ketika semua berjalan mulus, tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka. Seorang perempuan berkerudung elegan masuk. Ia berdiri sebentar di depan hakim, lalu berbicara lirih. Hakim mengangguk. Lalu perempuan itu diminta duduk di bangku saksi. Aku tidak mengenalnya. Silakan sebutkan nama dan hubungan dengan terdakwa, ujar hakim. Saya Wulan,
karyawan Pak Arman di bagian administrasi. Semua menatap heran. Bahkan Bunia tampak terkejut. Saksi ini tidak dijadwalkan. "Apa yang ingin Anda sampaikan?" tanya hakim. Perempuan itu menunduk. Tangannya bergetar kecil. "Saya dulu sempat menjalin hubungan pribadi dengan Pak Arman. Tidak resmi. Saya berhenti bekerja setahun yang lalu karena tidak tahan dengan tekanan dan rasa malu. Tapi saya tidak pernah bicara pada siapapun karena takut. Baru sekarang, setelah saya lihat kasus ini muncul, saya merasa harus bersuara." Ruang sidang jadi riuh. Hakim mengetuk palu 2 kali meminta ketenangan. "Yang saya alami mirip dengan Rani. Awalnya diberi perhatian, lalu mulai disentuh, lalu diminta menuruti kehendaknya dengan alasan ini rahasia bersama. Saya tolak, tapi malah saya dipecat dan difitnah mencuri printer. Aku menahan napas. Pengakuan ini seperti membelah hatiku. Aku tak sendiri. Selama ini, aku selalu merasa paling lemah, paling bodoh karena membiarkan semua terjadi. Tapi kini, ternyata ada luka lain yang juga berdarah." Pak Arman tampak panik. Ia membisikkan sesuatu ke pengacaranya, lalu memelototi Wulan. Tapi Wulan tetap menunduk. Bahkan ketika ditanya balik, ia menjawab semua dengan tenang dan rinci. Namun saat harapan mulai tumbuh, badai baru datang. "Yang mulia," ucap pengacara Pak Arman tiba-tiba, "kami memiliki bukti bahwa klien kami justru korban pemerasan dari pihak Rani. Kami punya rekaman percakapan via WhatsApp antara Rani dan seseorang yang diduga perantara pemeras." Semua orang menatapku. Aku terkejut. Lalu ditampilkan tangkapan layar. Obrolan yang berisi ajakan. Kalau dia nggak mau kasih uang, kita viralkan aja. Dan tinggal upload video. Kan udah ada bukti rekaman. Itu bukan aku. Tapi nama yang dipakai jelas. Rani. Syafitri. Nomor tak dikenal. Foto profil pun bukan fotoku. Aku ingin menjelaskan, tapi hakim menahan. Pengadilan akan memverifikasi bukti ini lebih lanjut. Bila terbukti palsu, akan jadi tambahan beban hukum bagi tergugat. Tapi bila benar, ini dapat mengubah jalannya kasus. Mataku panas. Pengkhianatan ini jauh lebih keji dari fitnah pertama. Mereka menciptakan Rani lain untuk menjatuhkanku. Bunia menatapku. Ia mengangguk pelan. "Tenang, jangan terpancing. Kita lawan dengan data. Kalau mereka bisa palsukan, kita bisa buktikan." Sidang ditutup dengan ketegangan yang belum tuntas. Tapi aku tahu, medan perang telah bergeser. Bukan hanya soal keberanian bicara, tapi juga soal bertahan dari tipu daya. Hari itu langit tampak muram, seperti menyimpan simpati untuk apa yang akan terjadi di dalam ruang sidang. Hujan belum turun, tapi mendung menggantung berat. Sama seperti hatiku, sudah sepekan sejak sidang terakhir. Bukti palsu berupa tangkapan, layar percakapan yang mencatut namaku belum bisa dipastikan validitasnya, tapi cukup untuk menunda keputusan. Sementara itu, aku hanya bisa menunggu. Dan menunggu, di tengah badai fitnah, adalah siksaan yang sunyi tapi mengguncang. Tiba-tiba, 2 hari sebelum sidang lanjutan, Bunia datang tergesa ke kontrakan tempatku tinggal. Wajahnya penuh harapan. "Rani, kita dapat satu bukti penting," katanya sambil membuka laptopnya. Ia menunjukkan sebuah video. Samar, tapi jelas. Di video itu terlihat Pak Arman sedang berbicara dengan seseorang yang rupanya teknisi CCTV rumah mereka. Pembicaraan itu terekam diam-diam oleh teknisi tersebut, yang rupanya baru saja dipecat beberapa bulan lalu tanpa alasan. Aku nggak mau rekaman malam itu tersebar. Nggak ada yang tahu kamu pasang ulang harddisk, kan? Aman, Pak. Yang lama sudah saya hapus semua. Pastikan, soalnya itu bisa bikin semua berantakan. Suasana mendadak sunyi. Aku menatap layar dengan napas yang tertahan. Malam itu, yang mereka maksud adalah malam saat Pak Arman memaksaku masuk ke ruang tamu, lalu mencoba menciumku saat semua penghuni rumah sudah tidur. Aku sempat berteriak dan menendangnya, lalu kabur ke kamar. Esok harinya aku dipanggil Bu Yuli dan dipecat karena dituduh menggoda suaminya. Bunia melanjutkan,
Kita sudah dapat surat dari teknisi itu. Ia bersedia jadi saksi. Katanya, setelah kamu viral di media lokal, dia merasa bersalah diam. Aku ingin menangis. Tapi air mataku sudah lama mengering. Entah karena terlalu sering keluar, atau karena hati ini sudah terlalu penuh luka. Hari persidangan terakhir. Ruang sidang lebih ramai dari biasanya. Beberapa jurnalis lokal hadir. Mungkin karena kasus ini sudah dibahas di media daring, meski hanya secuil sebagai sengketa hukum antara ART dan majikan elit kota. Teknisi itu, Mas Doni, hadir dan bersaksi. Ia memutar ulang rekaman percakapan dengan Pak Arman, lalu memberikan surat pernyataan yang ditandatangani notaris. Ia juga bersaksi bahwa sebenarnya ada backup data CCTV lama yang tidak berhasil dihapus total oleh sistem karena ia diam-diam memindahkannya ke server pribadi hanya untuk berjaga-jaga. Hakim meminta video itu diputar dan saat itulah semuanya sunyi. Rekaman hitam putih, meski tanpa suara, menampilkan dengan jelas. Pak Arman membuka pintu ruang tamu, menarik tanganku, lalu mencoba menciumku. Aku mendorong tubuhnya dengan panik, lalu berlari. Satu ruangan diam. Pak Arman menunduk. Pengacaranya gelisah. Bu Yuli yang hadir untuk pertama kalinya tampak syok. Ia menatap suaminya seolah baru melihat wajah yang selama ini tak dikenalnya. Setelah pemutaran selesai, hakim bicara. Dengan bukti visual dan saksi tambahan, maka pengadilan menyatakan tergugat melakukan pelecehan dan pemecatan sepihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Tuntutan pemulihan nama baik dan ganti rugi psikologis dikabulkan sebagian. Tanganku gemetar. Aku menutup mulut. Aku menang. Aku benar. Tapi, entah mengapa, tidak ada rasa bahagia. Pak Arman hanya menunduk. Ia tidak ditahan, karena tuntutannya bukan pidana. Tapi reputasinya jelas hancur. Bahkan sebelum putusan dibacakan, seorang pengacara dari pihak lain sudah menyodorkan surat pencabutan izin usaha rumah makan miliknya karena terbukti melakukan pemalsuan bukti dan pelanggaran etika. Setelah sidang, aku berdiri di bawah pohon besar depan gedung pengadilan. Hujan mulai turun rintik-rintik. Aku menatap ke atas. Rasanya seperti langit ikut menyaksikan semua ini dari awal. Bu Yuli menghampiriku. Wajahnya pucat. Rani. Katanya pelan. Aku hanya menatapnya. Aku nggak tahu semua ini. Aku pikir kamu hanya pembantu licik. Aku percaya semua kata-kata dia. Tapi ternyata, aku yang buta. Aku mengangguk pelan. Aku tidak marah, tidak membenci. Hanya lelah. Maafkan aku, ucapnya lirih. Semoga ibu baik-baik saja, jawabku. Lalu kami berpisah, masing-masing membawa luka. Tapi aku tahu, luka itu tidak akan berdarah selamanya. 3 bulan kemudian, aku mulai bekerja di sebuah warung makan kecil milik seorang janda parubaya. Ia mengenalkanku lewat Bunia. Gajinya tak besar, tapi cukup. Dan yang lebih penting, aku dihargai. Setiap pagi aku membuka pintu warung sambil tersenyum. Meski trauma belum hilang sepenuhnya, aku belajar percaya bahwa hari esok tidak akan selalu seperti kemarin. Sore itu, seorang wanita muda datang ke warung. "Kak Rani ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Saya adiknya Mas Doni. Terima kasih. Karena setelah kakak cerita, kakakku jadi lebih berani bantu banyak orang." Katanya, selama ini dia takut karena pikirannya sempit. Sekarang dia daftar jadi relawan perlindungan pekerja perempuan. Aku tersenyum. Justru aku yang berterima kasih. Dia orang pertama yang menyelamatkanku dari kebohongan itu. Ia menatapku, lalu tersenyum. "Kakak nggak sendirian sekarang." Aku terdiam sejenak. Ya, aku tidak sendirian. Bukan karena banyak orang membela. Tapi karena aku sendiri, akhirnya, memutuskan berdiri untuk diriku sendiri. Dan langit pun akhirnya cerah lagi. Selesai.